Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya, mahasiswa baru Pasca Sarjana Setia Banten tahun akademik 2024-2025. Yang terhormat Direktur Pasca Sarjana Setia Banten, Bapak Dr. Arif Nugroho SMAP. Yang saya hormati Ketua Program Studi Magister Pasca Sarjana, Ibu Dr. Jumanah SSMSI. Ketua PMB Setia Banten, Bapak Bayu Agustian SAP, Kasubag Akademik dan Perpustakaan, Bapak Apriyadi Eskom, serta seluruh mahasiswa baru Pasca Sarjana Setia Banten. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini, walaupun secara virtual ya Bapak Ibu, dan mungkin ini menjadi pertemuan pertama bagi teman-teman satu angkatan ataupun dengan pengelola Pasca dan mahasiswa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul dan hadir bertatap muka di agenda sosialisasi pengisian data mahasiswa, tutorial e-learning, dan penjelasan tentang sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas Pasca Sarjana Setia Banten. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan hadir, mungkin di sela-sela kesibukan ataupun waktu libur ya Bapak Ibu semuanya. Baik, untuk memulai acara, alangkah lebih baiknya kita bersama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sepatah dua patah kata ataupun sambutan dari Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru Setia Banten tahun akademik 2024-2025. Yang terhormat, saya persilahkan kepada Bapak Bayu Agustian SAP. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Olvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana, Bapak Dr. Arif Nugroho, dan juga Bapak Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Jumana, dan juga seluruh manajemen STIA Banten yang hari ini juga hadir. Dan tentunya Bapak Ibu mahasiswi baru Pasca Sarjana, baik itu jurusan Ilmu Administrasi Publik maupun jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Tidak panjang lebar mungkin dari saya ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di kampus STIA Banten, khususnya di program Pasca Sarjana, di mana tentunya Bapak Ibu semua di sini harapannya bisa masuk di STIA Banten ini di Pasca Sarjana dan bisa lulus tepat waktu, karena ada pun tahapan ataupun proses perkuliahan di Pasca Sarjana di STIA Banten ini hanya 1 tahun. Harapannya dalam waktu 1 tahun ini Bapak Ibu bisa menyelesaikan proses perkuliahan dan bisa menyelesaikan tugas akhir yaitu tesis dengan waktu yang sudah ditentukan juga. Dari saya mungkin yang pertama ingin disampaikan tadi, selain mengucapkan selamat datang ataupun selamat bergabung juga di Bapak Ibu semua, tentunya saya di sini ada beberapa tim yang memang sebelumnya mungkin sudah banyak berkoordinasi dengan Bapak Ibu semua dari panitia penerimaan mahasiswa baru. Tentunya nanti di sini kita akan mendampingi juga selama proses Bapak Ibu semua kuliah di STIA Banten, dan harapannya bisa membantu Bapak Ibu semua di sini sampai dengan lulus nanti. Adapun nanti hal-hal teknis terkait dengan proses pembelajaran ataupun perkuliahan, nanti juga Bapak Ibu akan dibantu oleh fasilitator kelas yang pada saat ini mungkin belum ada penunjukan untuk fasilitator kelasnya, tapi nanti ke depan akan ada penunjukan untuk fasilitator kelas. Nanti tugasnya yaitu Bapak Ibu semua ketika ada keluhan ataupun konsultasi terkait dengan proses, semuanya nanti bisa disampaikan ke fasilitator kelas. Sementara mungkin bisa disampaikan ke bagian sekretariat, yaitu ada Mbak Olvi maupun Mbak Puji, ataupun ke tim kami juga di panitia penerimaan mahasiswa baru, baik itu ke saya ataupun ada tim yang lain yang mungkin sebelumnya sudah berkoordinasi ketika awal pertama kali masuk.
Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembukaan. Selanjutnya mungkin bisa diserahkan kembali kepada pembawa acara yaitu Mbak Olvi. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Bayu. Mungkin Bapak Ibu sekalian, ada beberapa orang yang sudah kenal dengan beliau karena mungkin alur pertamanya ke tim marketing dulu ya Bapak Ibu sebelum ke sekretariat. Selanjutnya, sambutan dari Direktur Pascasarjana Setia Banten kepada Bapak Dr. Arif Nugroho SMAP, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ketua Program Magister Pascasarjana, ada Dr. Jumanah ya. Jadi kalau di Pasca itu ada direktur sebagai unit pengelola dan satuan program studi ada ketua program studi, ada Dr. Jumanah. Yang saya hormati, kebetulan hari ini yang hadir ya, ada Kepala Bagian Humas dan Promosi, ada Pak Bayu Agustian ya, SAP, maaf. Kemudian ada Kasubag IT dan Perpus, ada Mas Apri ya. Kemudian tim sekretariat yang hadir hari ini ada Ibu Olvi ya, Ibu Febriani. Pertama-tama salam kenal ya Bapak Ibu ya. Salam kenal buat Bapak Ibu semua ya. Yang saya banggakan ya, baik mahasiswa baru ya, baik dari program studi Magister Administrasi Bisnis maupun dari program studi Magister Administrasi Publik ya. Salam kenal, salam silaturahmi ya, salam kemaslahatan ya. Dan saya ucapkan selamat datang ya, dan selamat bergabung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten, khususnya selamat bergabung dengan Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Semoga dengan bergabungnya Bapak Ibu di sini akan memperoleh kebermanfaatan ya, yang lebih, dan kebermanfaatan yang lebih itu tentunya akan menghasilkan implikasi ya setelah nanti lulus kuliah, kemudian lulus dari sini ada implikasi positif yaitu penciptaan nilai tambah bagi Bapak Ibu semua ya. Yang pada hari ini mungkin ada yang berkhidmat di beberapa sektor ya, ada sektor privat, ada sektor publik ya, dan pada semua sektor aja ya. Oke, sekilas saya akan menyampaikan ya tentang sejarah Pascasarjana ya. Jadi Pascasarjana Setia Banten ini ya, khususnya program studi S2 pertama kali ya kita memperoleh izin itu nggak langsung ada publik, ada bisnis ya. Sekilas saja pengenalan kita tahun 2021 ya. Tahun 2021 dengan tekad yang kuat di STIA ini mencoba gitu kan, mengajukan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ya, tentunya ya cita-cita mulianya kita ingin ikut berkiprah gitu kan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa pada skop kerangka kualifikasi nasional level 8 ya di Provinsi Banten khususnya ya. Itu kita mencoba mengajukan program studi Magister Administrasi Bisnis ya, jadi tepat pada tahun 2021 di bulan November ya, kita alhamdulillah setelah menyampaikan borang pengajuan sudah memberikan analisis kebermanfaatannya seperti apa di Provinsi Banten, analisis tingkat kejenuhan ya. Alhamdulillah kita diberikan amanah ya, diberikan mandat oleh Kemendikbud untuk menyelenggarakan program studi tersebut ya, tepat di bulan November tahun 2021 ya. Alhamdulillah pada tahun itu juga di semester genap
kita sudah melakukan penerimaan mahasiswa baru. Animonya cukup tinggi. Pada waktu itu di angkatan pertama kita ada 35 mahasiswa ya. Jadi program studinya Magister Administrasi Bisnis, tapi kebanyakan yang kuliah dari aparatur sipil negara ya, civil servant ya, pelaku birokrasi ya, yang mendeliver public service itu. Nah, itu banyak 35 ya, sekitar 35. Nah, tentunya hingga hari ini kita khususnya di administrasi bisnis sudah pada angkatan kelima ya, yang hari ini kita bergabung yang program studi Magister Administrasi Bisnis itu angkatan kelima, dan kita sudah meluluskan ya dari angkatan pertama maupun kedua. Insya Allah nanti di bulan November ya, Oktober kita menyelenggarakan wisuda perdana ya, program sarjana dan pasca sarjana. Insya Allah ada sekitar 30-an ya. Targetnya 30-an mahasiswa dari angkatan pertama dan kedua yang kita wisuda. Oke. Dengan berjalannya waktu ini kita flashback ke belakang 2021, 2022 ya, karena administrasi bisnis itu banyak banyak yang kuliah justru dari sektor publik ya, civil servant, pegawai negeri ya, ASN, maka itu menjadi tantangan tersendiri ya. Banyak permintaan atau dorongan dari segenap lapisan masyarakat untuk setiap Banten mencoba gitu kan, mengajukan kembali varian program studi pasca magisternya, yaitu mengajukan administrasi publik. Ya akhirnya kita cobalah ya, dorongan dari masyarakat di tahun 2022 akhir. Ini prosesnya agak lumayan panjang ya. Di akhir 2022 kita mengajukan, dan dengan proses ya yang cukup panjang kita lalui, akhirnya di 2023 bulan Juni ya kita dipercaya kembali STA Banten untuk menyelenggarakan program S2 atau Magister Administrasi Publik ya. Alhamdulillah ya, berarti sampai sekarang ini kita sudah menerima 3 angkatan ya, karena ganjil genap ya. Ganjil genap ini angkatan ketiga ya, angkatan ketiga ini. Dan program studi administrasi bisnis maupun administrasi publik ya sudah kita ajukan ya akreditasinya, karena akreditasi itu sekarang berbeda dengan masa-masa yang lampau ya. Kalau sejak tahun 2020 ke atas, yang namanya akreditasi itu simultan dengan proses pengajuan program studinya ya. Jadi ketika kita mengajukan program studi, kita sekaligus diakses dan diberikan peringkat. Ya alhamdulillah program studi kita Magister Administrasi Publik maupun Administrasi Bisnis kita sudah memperoleh predikat baik ya, yang ditetapkan oleh BAN PT. Sedangkan program institusi Sekolah Tinggi Administrasi Banten kita sudah memperoleh institusi ya, sudah memperoleh akreditasi institusi pada peringkat baik sekali. Nah, itu yang kita syukuri, tapi tetap kita selaku manajemen pasca sarjana ingin terus meningkatkan ya. Untuk administrasi bisnis sekarang dalam proses akan kita tingkatkan menjadi akreditasi baik sekali. Kemudian secara maraton kita akan berlanjut di administrasi publik, sehingga pada angkatan ini Bapak Ibu semua lulus nanti sudah doanya saja, mohon doanya, karena doa itu akan memberikan energi ya, doa dari Bapak Ibu akan memberikan energi bagi kita pengelola ya untuk bisa mencapai akreditasi baik sekali di angkatan ini. Amin Allahumma amin ya. Oke, itu sekilas ya sejarah tentang sekolah pasca sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten ya. Kemudian sedikit motivasi ya, ini bagi mahasiswa angkatan baru ya, yang selalu saya ulang-ulang kepada setiap mahasiswa angkatan baru ya, desain pendidikan di kita itu waktunya adalah 1,5 tahun ya, bukan 2 tahun ya. Setting kita 1,5 tahun. Jadi kita berharap Bapak Ibu semua bisa melakukan
time managing ya yang baik, sehingga dalam waktu 1,5 tahun itu memang sudah lulus ya, sudah bisa menyelenggarakan atau mendaftarkan ujian akhir tesis ya. Jadi kurang lebihnya nanti akan lebih dieksplor lebih detail oleh Ibu Ketua Program Studi ya, Dr. Jumana. Jadi intinya kuliah itu hanya 2 semester Bapak Ibu ya. Kuliah hanya 2 semester. Tapi gini, di semester kedua setelah Bapak Ibu itu menempuh mata kuliah metodologi penelitian gitu kan, itu Bapak Ibu sudah bisa mengajukan judul dan melakukan proses bimbingan. Ya, melakukan proses bimbingan, sehingga harapan kita setelah lepas dari semester 2 ya, lepas dari batas akhir semester 2 masuk ke semester 3, mungkin bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu sudah kelar. Jadi sangat memungkinkan ya disidangkan kurang dari 1 tahun 6 bulan ya. Sangat memungkinkan, walaupun nanti wisudanya juga pasti harus nunggu waktu yang 1,5 tahun. Tapi kalau sidang itu bisa kurang dari 1,5 tahun. Maka saya mencoba motivasi ya Bapak Ibu semua, artinya time is worth ya. Buat apa kita berlama-lama kalau memang kita bisa cepat ya. Ya, seperti itu. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Kemudian kami juga menginformasikan ya Bapak Ibu ya, pada tanggal 14 ya Sabtu depan itu ada yang namanya kegiatan kuliah umum dan seminar wajib ya. Kuliah umum dan seminar wajib. Judulnya atau temanya adalah kewirausahaan ya, menangkap peluang kewirausahaan syariah gitulah. Lupa saya ya nanti. Pokoknya terkait dengan syariah. Jadi sebetulnya kenapa sih kok ada judul seperti itu gitu kan? Sebetulnya pada angkatan ini ya kita mencoba gitu kan, bisnis itu kita berikan warna baru, Magister Administrasi Bisnis. Kita ingin mencoba membuka peminatan ya. Jadi judulnya adalah program studi Magister Administrasi Bisnis. Tapi kita akan mencoba peminatan ya, akan launching peminatan di tanggal 14 besok itu, yaitu administrasi bisnis syariah ya, seperti itu. Mudah-mudahan peminatan tersebut ya bisa menjadi magnitude masyarakat ya untuk bergabung ke Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten ya, ingin menimba ilmu di Sekolah Tinggi Administrasi Banten. Tentunya Bapak Ibu juga ya kami harapkan ya bisa mampu ya membantu kita ya untuk mengajak ya kolega-koleganya ya, atau saudaranya jika sudah S1 ya, tentunya syaratnya ingin melanjutkan ke S2 silahkan saja bergabung dengan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten yang tidak yang mungkin bisa bersaing lah dengan perguruan tinggi lain, terutama yang ada di sekitar Provinsi Banten. Dan mungkin saya bisa mengatakan ya bahwa Magister Administrasi Bisnis itu adalah program studi magister satu-satunya di Provinsi Banten, hanya ada di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Kalau administrasi publik mungkin ada perguruan tinggi negeri ya, MAP ada, tapi kalau MAP kita satu-satunya di Provinsi Banten ya. Ya barangkali ada ya keluarga atau relasi-relasi ya, silahkan direkomendasikan atau diajak untuk kuliah di sekolah di program Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Terakhir ada yang perlu saya sampaikan ya. Jadi kita ini kuliah itu harus serius, nggak harus, tapi jangan serius-serius, terkadang juga harus santai gitu kan. Jadi kita harus mengemas proses ini dengan gembira, dengan bahagia ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu ada kendala di dalam proses perkuliahan ya, kendala-kendala yang memiliki relasi yang kuat dengan proses perkuliahan ya, ketata laksanaan perkuliahan, itu jangan dipendam ya Bapak Ibu ya. Jadi kanal-kanal sharing itu kita buka ya, tadi sudah disebutkan oleh Kabak Humas dan Promosi ya sama Mas Bayu tadi, ada fasilitator kelas ya, kita nanti akan membentuk yang namanya fasilitator kelas. Jadi apa yang namanya ya,
yang menjadi fasilitator ya, yang memberikan konselor Bapak Ibu semua ya, itu nanti bisa dari situ ya, fasilitator kelas kalau memang ada problem-problem akademik atau seperti apa. Tapi prinsipnya ya, program pasca sarjana spirit di dalam penyelenggaraan perkuliahan ini mengemas suatu spirit yang dinamakan dengan simplicity dan fleksibilitas ya Bapak Ibu ya. Ya, tapi kadang-kadang kita sudah membuat suatu konsep fleksibilitas dan simplicity, tentu masih ada celah-celahnya ya, makanya itu kita backup dengan adanya fasilitator kelas. Selain fasilitator kelas, mungkin juga bisa menyampaikan ke sekretariat ya. Jadi intinya kalau ada masalah jangan dipendem, silahkan langsung saja disampaikan. Bukan berarti merongrong loh ya. Sharing itu berbeda dengan merongrong ya. Sharing harus dilakukan, karena sekecil apapun itu problem, ketika di-sharingkan pasti kita akan menindaklanjuti atau merespon. Kemudian bisa juga dengan jajaran struktural pasca sarjana, bisa dengan Ibu Ketua Program Studi Pasca Sarjana ya, bisa langsung via kontak ya. Nanti minta kontaknya aja ke sekretariat ya. Bisa juga langsung ke saya ya. Jadi ya gimana lah, terserah ya. Jadi informasi itu kan bisa kemana saja, bisa lewat fasilitator, bisa lewat sekretariat. Kalau memang itu sifatnya lebih strategis ya, bukan hal teknis ya, bisa langsung ke saya. Ya, karena kita kan di dalam hierarki manajemen sudah terbagi-bagi, misalnya direktur itu pada hal strategis, ya, ketua program studi itu hal taktis, ya, kemudian di bawahnya ada kasubag kesekretariatan pada hal teknis. Ya. Nah, itu tinggal bagaimana kita memahami problem itu ya, pada tingkatan strategis, teknis atau taktis. Mungkin itu saja kurang lebihnya ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu semua atas kepercayaannya ya terhadap Pasca Sarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten ya. Selamat bergabung dan saya ucapkan tetap selalu jaga spirit, semangat ya untuk menyelesaikan perkuliahan ini sampai tuntas. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak pada Bapak Direktur Pasca Sarjana Setia Banten, Pak Dr. Arif Nugroho. Selanjutnya yaitu pemaparan sistem pembelajaran Pasca Sarjana Setia Banten yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Magister Pasca Sarjana. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Jumana SOS MSI, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Pak Oki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu, sehat? Sore, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Dokter. Yang on cam saya doakan lebih sehat lagi ya. Amin. Yang sehat gitu ya. Kalau yang on cam lebih sehat-sehat lagi begitu ya. Oke. Langsung on cam. Baik, Bapak Ibu, perkenalkan saya dengan Ibu Dr. Jumana SOS MSI. Saya sebagai Kaprodi di program Pasca Sarjana. Ini ada Mbak Olvi sebagai staf di Pasca Sarjana, Mbak Puji yang akan selalu menjadi melayani Bapak Ibu. Siang aja, kalau malam nggak melayani sepertinya ya. Jadi kalau ada info apapun, misalnya info dosennya hadir tidak, materinya akan disampaikan apakah online ataukah offline, biasanya Mbak Ovi dan Mbak Fuji yang akan menginformasikan jauh-jauh hari kepada Bapak Ibu untuk mengikuti perkuliahan. Sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang telah percaya untuk bisa gabung di STA Banten, begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu di S2 ini memang agak unik ya, agak uniknya dalam arti proses pembelajaran yang waktu yang berbeda dengan waktu S1 dan S3.
Jadi di S2, kalau di S1 itu kan maksimal 14 semester atau 7 tahun, begitupun dengan program doktor maksimal itu 7 tahun atau 14 semester. Nah, Bapak Ibu, untuk S2 ini berbeda dengan masa studinya. Masa studinya ini maksimal 4 tahun atau 8 semester. Bu, gimana kalau seandainya saya ini mau 6 semester, boleh enggak? Enggak boleh, Bapak Ibu ya. Kenapa? Pertama, ini akan memberikan dampak pengurangan nilai akreditasi bagi institusi dan program studi. Kedua, sesuai dengan peraturan yang terbaru bahwa punten kok udah masuk udah nakut-nakutin, bukan menakut-nakutin Bapak Ibu ya. Justru dari awal ketika Bapak Ibu masuk, ini ada informasi yang harus Bapak Ibu ketahui. Andai hal itu belum diketahui oleh Bapak Ibu. Jadi anggaplah sebagai penyemangat ya Pak Rian ya. Pak Rian dari mana ini Pak Rian? Ini on cam terus saya perhatiin dari tadi. Pak Rian, boleh kenalan nggak Pak? Dari Pandeglang, Bu, dari Muncul. Dari Pandeglang. Ada nggak Bapak Ibu yang merasa paling jauh banget di kampus STIA? Di mana Bapak Ibu? Cilegon. Oh, Cilegon. Cilegon. Di Provinsi Banten. Keragilan, Bu, Keragilan. Oh, Keragilan juga masih Provinsi Banten ya. Jasinga. Jasinga ya. Oh, ini kami dari luar kota, kota tapi dalam provinsi. Bapak Ibu, tadi ya, jadi maksimal masa studinya adalah 4 semester, 4 tahun dan menempuh 8 semester. Ini perkuliahan nanti akan diikuti untuk tahun akademik 2024 sekarang ini sampai 2025 ganjil. Nanti Bapak Ibu pada saat Sabtu ya 7 September seperti sekarang registrasi dan KRS nanti untuk e-learning akan disampaikan teknisnya oleh Mas Apri sebagai bagian dari IT. Sabtu juga ini mungkin sosialisasi ya, sosialisasi bagaimana pengisian e-learning di STIA Banten. Kemudian ini pun juga kami sebetulnya begini Bapak Ibu, kami memploting dosen ini yang sebelum-belumnya itu biasanya memploting dari akademis dan dari praktisi. Nah, meskipun misalnya di STIA Banten, tapi kami juga jika profesor atau guru besar memungkinkan dan ada waktu biasanya diisi oleh guru besar dari Unpad, dari Unbrau, dan dari UI begitu. Apakah pembelajarannya susah, Bu? Nah, pembelajaran susah tidak susah itu terkadang tergantung persepsi pribadi ya. Menurut Bu Rina susah, tapi belum tentu menurut Pak Edi, begitu ya. Nah, jadi itu normatif saja proses pembelajaran. Jadi tenang saja Bapak Ibu ya. Kalau memungkinkan beliau-beliau bisa hadir. Kemudian nanti di minggu-minggu berikutnya pada 20 September pada hari Jumat insya Allah akan diadakan matrikulasi. Kenapa perlu ada matrikulasi? Karena matrikulasi ini pengenalan secara dasar mengenai ilmu administrasi. Karena kalau dilihat ini syaratnya ya, syarat pertama yang harus dipenuhi matrikulasi. Nah, kenapa harus ada matrikulasi? Karena matrikulasi ini merupakan pengenalan awal terutama dari background mahasiswa yang beraneka ragam. Bisa saja ada yang dari pendidikan atau misalnya di luar dari keilmuan, rumpun keilmuan dari khususnya ilmu administrasi. Sehingga ini menjadi pengenalan awal atau pondasi awal untuk memahami apa itu ilmu administrasi baik bisnis maupun publik. Kemudian kita akan mengikuti masa perkuliahan dalam satu semester itu Bapak Ibu. Biasanya dalam satu minggu itu ada 2 MK, maksimal 3 MK dalam satu minggu. Jadi kuliahnya pada hari Sabtu. Akan dilaksanakan sekitar tanggal 21 September, akhir bulan ini kita udah mulai kuliah. Dan berakhir pada 2025 bulan Februari. Di bulan Januari nanti akan ada seminar nasional yang harus diikuti oleh Bapak Ibu. Sekiranya itu gambaran selama satu semester untuk di semester pertama ini. Kemudian ini soal hanya informasi saja. Tadi ya matrikulasi ini berkaitan dengan pemuatan materi yang berkaitan dengan teori administrasi ya, kemudian dasar-dasar untuk
praktek kontemporer, dan lain-lain. Tujuannya tadi yang seperti saya jelaskan ya, bahwa perlu ada penambahan, pengkayaan, pengetahuan bagi khususnya untuk mahasiswa yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ini struktur kurikulumnya Bapak Ibu, jadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Arief, tadi kita sebetulnya perkuliahan itu ada 3 semester, semester 1, semester 2, semester 3. Nah, ini semester 1 yang insya Allah akan kita lalui pada bulan September sampai bulan Februari, sekitar ini untuk di semester pertama. Kemudian setelah semester 1, ada beberapa mata kuliah dan begitu pun semester berikutnya. Lalu begini, ini hal yang unik ya Bapak Ibu. Di SDA Banten ini memfasilitasi Bapak Ibu, memang normalnya itu biasanya rata-ratanya ada yang lulus 2 tahun, ada juga yang lulus 3 tahun. Bu, apakah SDA Banten bisa mempercepat proses studi? Jangan sampai 2 tahun gitu ya Pak Edi ya. Kalau perlu 1,5 tahun. Kalau perlu 1 tahun, kalau perlu 1 semester, kalau 1 semester nggak bisa ya Bapak Ibu ya, karena ada ketentuan SKS yang harus dipenuhi ya Bu Rina ya. Maaf saya sering panggil namanya karena muncul di sini ya, selalu on-cam dan anggaplah ini ingin kenal sama Bu. Bu Lili dari mana? Halo Bu Lili. Bu Lili Irawati dari, boleh tahu Bu? Siap Ibu. Dari Serang Bu. Oh dari Serang. Iya. Oke. Jadi nanti Ibu kuliah di semester 1 Bu ya. Nah di semester 1 apakah bisa misalnya Bu Lili 1,5 tahun kuliahnya ya, atau 3 semester, sangat bisa Bapak Ibu. Lagi-lagi ini tergantung bagaimana Bapak Ibu kerja tugasnya ini terselesaikan, kuliahnya ikut, jangan sampai, maaf ya ini hanya contoh aja. Halo Pak Supriyadi. Pak Supriyadi sehat? Masih unmute, Pak. Oke, misalnya Pak Supriyadi ini hanya contoh ya, contoh aja sebetulnya nyebutin nama tuh pengen kenal aja sebetulnya ya, pendekatan apa ya, PDKT aja sebetulnya. Saya sering nyebutin nama. Misalnya Pak Supriyadi, Bu, saya ingin lulus 1,5 tahun, tapi tugasnya nggak pernah dikerjakan, kuliahnya nggak pernah muncul, ya minimal adalah meskipun online juga ya Pak ya, begitu. Jadi mohon maaf, mungkin meskipun kami di kampus swasta bukan berarti kami ingin kuliah yang asal-asalan begitu ya, karena ini berkaitan dengan ijazah yang betul-betul ingin diakui secara benar dan proses kuliah pun dengan benar begitu. Nah, lalu bagaimana caranya yang disampaikan oleh Pak Direktur Pascasarjana tadi, apakah memungkinkan kami bisa lulus 1,5 tahun itu merupakan masa studi minimal banget? Bisa. Jadi pada saat di semester 1 sekarang ini Bapak Ibu selesai semester 1, kemudian semester berikutnya di sekitar bulan antara bulan Maret begitu ya, atau di akhir Februari, Bapak Ibu nanti akan menempuh di semester 2. Nah, di semester 2, kelihatan tidak share screen-nya? Kelihatan Bu. Kelihatan ya. Nah, misalnya Pak Supriyadi ini dapat metodologi penelitian. Nah, syarat utama ketika mengajukan skripsi Bapak Ibu, ini harus lulus metodologi penelitian ilmu administrasi ya. Apakah B bisa lulus, C bisa lulus nggak? C pun bisa lulus tapi dengan nilai minimal banget ya. Upayakan insya Allah sih kalau dosen-dosennya itu baik-baik. Tapi yang terpenting Bapak Ibu hadir aja, kerjakan tugas begitu. Semua tugas, semua kehadiran terpenuhi, semuanya pasti akan lulus begitu ya. Nah, Amin. begitu Bapak Ibu lulus mata kuliah ini, kemudian sudah lulus mata kuliah 24 SKS, ini kan masing-masing ada 3 SKS. 24 SKS ini mata kuliahnya lulus semua di semester 1, MPA-nya juga lulus. Meskipun Pak Supriyadi semester 2-nya belum beres ya Pak Supriyadi ya. Tapi Pak Supriyadi, Bu, saya pengen ngajuin judul tesis misalnya. Jadi boleh. Bu Lili, Bu Agustin ya, Bu Agustin ya. Bu Agustin semester 2 sambil kuliah. Halo Bu Agustin. Sambil kuliah Bu Agustin semangat ya, meskipun ibu-ibu tetap semangat ya Bu ya. Saya juga dulu sama Bu, sambil kuliah sambil melahirkan segala macam, tapi tetap harus dijalani Bu ya sebagai perempuan. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu, meskipun Bapak Ibu lagi kuliah di semester 2, kebetulan MPA-nya juga sudah selesai, Bapak Ibu bisa sambil ngerjain tesis di semester 2.
Nah, di semester 2 sudah mengerjakan judulnya, kemudian dosen pembimbingnya sudah oke, bisa proses bimbingan. Jadi semester 2 sambil kuliah, Bapak Ibu sambil juga bimbingan, begitu ya. Nah, begitu di semester 2 boleh nggak kami seminar tesis? Boleh. Seminar tesis itu seminar yang bab 1, bab 2, dan bab 3. Nah, begitu sudah beres seminar tesisnya, Bu Agustin, kemudian sambil kuliah lagi di semester 3. Beres kuliah, tinggal sidang akhir. Jadi kuliah beres, tesisnya beres pas bukan 3 tahun, 1,5 tahun. Gitu ya. Jadi dengan cara seperti itu, saya mengingatkan kembali buat Bapak Ibu, jangan sampai kadang kita abai, wah semester 1, semester 2, semester 3 beres aja di kuliahnya dulu. Baru mikirin tesis. Jangan ya Bapak Ibu ya. Sambil kuliah, sambil ngerjain risetnya. Sambil ngerjain penelitian. Harapannya ketika mata kuliah ini beres, penelitian pun juga beres. Maka pas bisa 1,5 tahun. Gitu ya. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah jelas. Bisa, Bu. Bu Endah, halo Bu Endah. Bisa, Bu. Takbir, Bu. Bu Endah dari mana, Bu Endah? Dari Serang, Bu. Dari Serang. Ibu guru atau apa, Bu? Ya, Bu. Ibu dari background guru atau apa, Bu? ASN, Bu. Dari ASN ya. Ini banyak ibu-ibu ya. Bu Ratu ya. Kemudian Mad Ruyani ya. Pak Asep Purnama, Bu Devi, ini juga ada mahasiswa, Bu Jumiah ya, yang kebetulan masuk bimbingan saya. Begitu beres sidang S1, bisa lanjut S2 ya. Alhamdulillah bisa melanjutkan langsung ke program Pascasarjana. Katanya mumpung lagi semangat, Bu ya. Itu ya, gambaran secara umum. Kalau ditanya kami bisa lulus cepat, nggak, sangat bisa. Tapi kembali lagi ke mahasiswanya, mampu tidak menempuh semua. Gitu ya. Oke, bisa 1,5 tahun ya, nanti bisa langsung wisuda. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini yang menarik di Setia Banten. Di Setia Banten ini melakukan pola yang pembelajaran yang sangat fleksibel, dalam arti bisa diikuti secara offline maupun secara online. Jadi dosen itu akan hadir secara online biasanya karena satu mata kuliah dalam satu semester itu ada 7 tatap muka, Bapak Ibu. 7 tatap muka. Misalnya saya ngajar 7 tatap muka, biasanya dalam satu MK itu ada 2 dosen. Nah, dari 7 tatap muka atau 7 minggu pertemuan Bapak Ibu, sebetulnya yang 60% atau 4 kali tatap muka itu dilakukan secara online. Sisanya yang 40% atau 3 kali Bapak Ibu tatap muka 3 minggu ke kampus itu secara offline. Nah, secara offline ini untuk apa diadakan begitu ya, untuk pengenalan kampus. Jangan sampai Bu Lili ke Setia Banten aja belum pernah begitu ya, di mana kampusnya begitu ya. Sama dosennya aja nggak pernah tahu begitu ya, ruangannya di mana untuk Pascasarjana. Nah, dan juga biar bisa saling mengenal teman-teman yang lain sehingga muncullah kekeluargaan di dalam satu kelas tersebut begitu. Nah, Bapak Ibu, untuk online misalnya di sini kalau nggak salah ini Pak Ahmad Ruyani ini Pak Lurah kalau nggak salah dapat rekom dari Pak Caca ya Pak ya, benar nggak? Iya, dari Pak Camat, Bu. Oh iya dari Pak Camat ya, makanya saya asa-asa ini ya. Ya misalnya Bapak dari Cijaku kalau nggak salah dari mana Pak? Dari Cijaku ini Pak Lurah ini ya, direkomendasikan oleh Pak Camat ya. Kebetulan saya kenal dengan Pak Camat, jadi alhamdulillah Pak Kades bisa kuliah lagi ya Pak ya. Nah meskipun misalnya dari Cijaku Bu, saya 64 pertemuan saya online semua Bu. Lalu saya mau ke kampus kebetulan jauh, misalnya saja jauh, saya tidak bisa ke kampus, nggak apa-apa Bapak Ibu. Suaranya hilang, Bu. Ditarik gini biar ketarik, Mak. Bu, nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya. Oh iya, kepencet kayaknya.
Terdengar suara saya Bapak Ibu? Sudah Bu, terdengar. Ya. Terima kasih. Kalau waktunya banyak Mas, saya pengen kenal ini ya satu persatu dengan Bu Yeti ya, Pak Muhammad Farhan ya. Jadi Bapak Ibu bisa ikut online selama 4 tatap muka dan 3 pertemuan secara offline maaf, yang 4 pertemuan secara online secara virtual melalui Zoom yang akan dibagikan biasanya oleh Mbak Puji. Kemudian tatap muka selama 3 minggu atau 3 pertemuan. Tapi andai Pak Kades tadi yang dari Cijaku yang cukup jauh ya Pak ya, dan lagi ada halangan, Bu, boleh nggak kalau seandainya di pertemuan keempat, kelima saya online semua, nggak apa-apa Pak. Yang terpenting Zoom-nya hadir, begitu ya. Ya meskipun Pak Farhan sambil ngantuk, wayahna gitu ya, Zoom-nya hadir gitu ya Pak ya. Jangan sampai nggak pernah hadir sekalipun tiba-tiba nuntut nilai gitu ya. Ada yang bisa ditanyakan oleh Bapak Ibu untuk mekanisme perkuliahan? Banyak. Banyak. Oke, salah satu aja Pak. Apa? Bu, nama saya Supriyadi, baru gabung terkait kuliah di STI ini. Saya mau nanyakan, tadi Ibu berbicara masalah tentang kekompakan yang sekarang ini untuk batas kuliah cepat ya. Karena kita ini kan semua pada kerja Bu. Ya dimana secara ini kan saya memahami ini kerja sambil kuliah kan, mudah-mudahan para dosen juga bisa memaklumkan dan bisa membantu kita gitu Bu. Itu. Dan kita pun minta saran yang baik. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini juga setuju gitu. Terkait lebih cepat lebih bagus gitu Bu ya. Itu. Jadi saya harap cocok. Nah itu Bu. Mudah-mudahan kalau kita kan semuanya faktor U Bu. Usia Bu. Apalagi banyak utangnya Bu. Beban pelajar aja kayaknya masuk enggak gitu. Punten Bu, saya minta bantuannya aja gitu Bu. Saya setuju tuh Bu dengan pengupakannya itu. Makasih itu aja. Oke. Karena memang salah satu justru ini pembelajaran yang hybrid ini bagaimana bisa mengkondisikan Bapak Ibu yang tidak bisa hadir setiap saat ke kampus. Jadi kehadiran secara online pun juga dianggap sebagai kehadiran, begitu Pak. Nah, kalau tapi sama sekali nggak pernah ngerjain segala macam, mohon maaf Pak, memang sudah ketentuannya ya Pak ya, ketentuan dalam arti harus ada komponen nilai begitu ya, nilai ujian gitu. Nah, kalau untuk proses pembelajaran justru dengan hybrid ini proses yang kemudian apa namanya dibuat strategi meskipun belum beres kuliahnya di semester 2, tapi kalau Pak Ahmad Bruyani sudah siap untuk kerjain tesis ataupun non tesis, nanti ada non tesis Bapak Ibu. Jadi Setia Banten ini bagi Bapak Ibu yang bekerja kebetulan berkeberatan untuk mengerjakan tesis begitu ya. Kalau Pak Ahmad Bruyani misalnya saya Pak minta buat tesis pusing, harus literatur review segala macam ya, dari jurnal begitu ya, dari Scopus pusing Pak. Tapi kalau di lapangan jangan ditanya begitu. Beliau ini ahlinya begitu ya, banyak kegiatan di desa. Itu pun kami sebetulnya sudah menyediakan produknya untuk yang bagian non tesis yang kemudian bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Andai tesis kemudian tidak bisa Bapak Ibu atau ada hal yang kemudian Bapak Ibu merasa berat jika penelitian itu dilakukan. Jadi bisa penelitian, bisa berbentuk kegiatan atau berbentuk pengabdian begitu. Nah, mungkin itu salah satu ya Pak Supriyadi ya. Ya Jadi, Ibu, saya paham Bu. Ya, dilakukan secara hybrid, Bapak bisa online, andai berhalangan hadir secara offline. Kemudian untuk pengerjaan tugas akhir pun Bapak Ibu disediakan tidak hanya penelitian, tapi berbentuk juga kegiatan yang sifatnya itu mungkin pekerjaan sebagai kepala desa misalnya. Kemudian itu bisa diklaim asal ada laporannya, begitu ya, itu bisa dianggap pengganti tesis, pengganti penelitian. Tapi Bu, bagaimana formatnya dan lain-lain mungkin ada di sesi khusus bagi Bapak Ibu yang berminat atau yang mau mengikuti, ataupun misalnya ingin tahu saja seperti apa pedomannya dan lain-lain. Kami akan sediakan waktu secara detail untuk yang non tesis itu yang seperti apa begitu ya. Karena bagi kami yang tesis ini agak berat begitu. Karena ada orang yang senang di laptop tapi ada juga yang senang di lapangan begitu ya.
Tapi bukan berarti Pak Ahmad Ruyani banyak kegiatannya di desa, udah Bu, sudah cukup foto aja, bukan berarti seperti itu begitu ya. Tetap aja ada laporannya kegiatannya apa, tujuannya apa, dan itu ada panduannya Bapak Ibu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Cukup? Oke, ini ada beberapa salah satu penjadwalan yang dilakukan di dalam beberapa semester. Ini khususnya pada satu semester, ini bentangan jadwal. Jadi kalau Bapak Ibu, karena dalam satu semester itu ada beberapa mata kuliah, satu minggu itu ada 2 MK. Nah, satu minggu ini ada 2 MK, ada 7 tatap muka, katakanlah di sini ada 7 tatap muka, yang 4-nya bisa online, yang 3-nya bisa offline. Tapi sekali lagi, andai pun Bapak Ibu di pertemuan terakhir itu tidak bisa tatap muka atau offline, online pun juga tidak apa-apa, yang penting hadir. Tapi pengalaman ini cerita pengalaman kakak tingkat ya, justru kakak tingkat yang sudah berjalan malah senang yang offline, katanya hiburan, apa namanya, apa sih, nggak tahu, mungkin karakter, coba kita lihat ya kondisi kelasnya seperti apa begitu, bisa diskusi dengan temannya dan lain-lain. Nah, ini gambaran contoh khususnya dalam satu semester ada sekitar beberapa mata kuliah yang sudah tadi saya sampaikan. Nah, di dalam satu minggu ada 2 mata kuliah dengan 7 tatap muka atau 7 kali pertemuan. Nah, secara garis besar, Bu, kami kan kerja ya. Bisa nggak Bu, sebetulnya maaf ya kalau untuk nilai mungkin harus tetap dipenuhi ya Pak Supriyadi ya. Ya, Karena Bu. ini peraturannya ketat soal akreditasi ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa nilai dalam setiap MK ada nilainya. Nilai etika, kehadiran itu ya offline, online, kemudian ada tugas dan ada ujian. Apakah bentuk ujian dan tugasnya seperti apa Bu? Biasanya dosen berbeda-beda sesuai dengan kondisi kelasnya saat itu. Sesuai dengan kesepakatan yang terpenting, 5 komponen ini ada semua. Jadi kalau Pak Ahmad Ruyani rajin, semua ini bisa diikuti dalam satu mata kuliah, komponen 5 ini bisa dipenuhi, lulus semua mata kuliahnya. 1,5 tahun bisa lulus, bayangin. 1,5 tahun bisa lulus, Bapak Ibu. Bisa nggak? Bisa. Sambil kerja, bisa nggak? Bisa. Yang penting Pak Supriyadi ngebagi waktunya aja, begitu ya. Ya, Ngebagi Bu. ya Pak ya, nanti akan ada cerita indah lah kalau sudah lewat. Kalau sekarang mungkin lagi berproses, tapi kalau sudah lewat, saya juga gitu Pak, berat banget ini kuliah gitu. Tapi kalau udah ngelewatin, oh seperti itu ya, kayak kemarin aja gitu. Tapi prosesnya ini ya. Nah, ini tata tertib Bapak Ibu ya, seperti biasa kalau ikut Zoom, upayakan jangan yang off cam ya Bapak Ibu ya, kasihan dosen yang kayak ngomong sendiri. Kayak ngomong sendiri dan lain-lain ya. Kalaupun Zoom mungkin izin dan lain-lain ya. Upayakan on cam dan kalau bisa sih jangan merokok ya di kelas ataupun pada saat Ya, Bu. ini soal tata tertib saja. Ya. Teknis perkuliahan biasanya sebelum perkuliahan, misalkan hari Sabtu, biasanya Mbak Puji atau Mbak Olvi suka share linknya, kemudian mata kuliahnya apa pada WA group khususnya di kelas ini. Baik Bapak Ibu, itu gambaran sekilas untuk proses pembelajaran khususnya dalam satu semester ini. Sekali lagi untuk tugas akhir Bapak Ibu bisa memilih tesis, bisa juga memilih non-tesis. Jadi kalau Bapak Ibu non-tesis, kira-kira kegiatan mana nih yang akan saya jadikan pengganti tugas akhir tesis, begitu ya. Kalau skripsi kan Bapak Ibu dari berbagai bidang pendidikan sudah pernah mengalami ya, karena memang itu adalah salah satu syarat ya. Tridharma perguruan tinggi salah satunya adalah penelitian. Sekarang sudah bisa diklaim beberapa kegiatan yang Bapak Ibu bisa lakukan di lapangan. Baik Bapak Ibu, sebelum nanti ke e-learning, mungkin ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Bapak Ibu? Bu Jumia, Bu, lagi di mana ini Bu? Ini baru selesai sidang di STIA Banten, beliau. Nanti wisuda Jalan, Bu. Lagi jalan, Bu. Halo Bu Yeti, sehat Bu Yeti Mulyawati? Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu dari mana Bu? Saya dari Serang, Bu.
Dari Serang. Ada nggak yang selain dari Pak Ahmad Ruyani? Pak Ahmad Ruyani kan dari Malingping ya, Cijako. Selain Pak Ahmad Ruyani siapa? Ada nggak yang dari jauh? Saya dari Tangerang, Bu. Oh, daerah Tangerang. Mm-mm. Oke. Pak Asep Purnamana. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke Pak Mas Apri ya. Demikian gambaran secara umum untuk teknis perkuliahan dalam satu semester, mulai penilaian, mata kuliah, proses pembelajaran, dan lain-lain. Kami mengucapkan terima kasih banyak, dan andai pun ada hal yang mau disampaikan, nanti boleh menghubungi saya, hubungi Pak Dr. Arif sebagai Direktur, saya sebagai Kaprodi, ataupun dari teman-teman staf pasca sarjana. Dengan sangat terbuka kami membuka ruang komunikasi untuk Bapak Ibu, terutama penyelesaian masa studi ini agar lebih lancar dan cepat ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal yang salah yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya tutup ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Waalaikumsalam. Sebentar. Baik, demikian pemaparan terkait sistem pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas Pasca Sarjana Setia Banten ya Bapak Ibu. Itu tadi gambarannya sudah cukup jelas. Jadi tadi sudah disimak. Adapun nanti jika ada pertanyaan terkait penjadwalan, kemudian terkait kalender akademik yang tadi disampaikan oleh Bu Kaprodi, mungkin bisa dicatat dulu saja ya Bapak Ibu. Nanti bisa ditanyakan lagi di akhir kegiatan. Selanjutnya yaitu terkait dengan pemaparan teknis pengisian data mahasiswa dan tutorial e-learning, karena Setia Banten perkuliahannya terekap semua ya Bapak Ibu di e-learning, baik dari tugas, absensi, tugas, UTS, UAS, rekaman perkuliahan, materi perkuliahan, semuanya di e-learning. Jadi Bapak Ibu patut menyimak untuk bisa menggunakan e-learning tersebut. Tak lama saya persilahkan kepada Kasubag Akademik dan Perpustakaan, ada Bapak Apriyadi Eskom, saya persilahkan. Terima kasih Teh Olpi. Suara saya sudah terdengar Teh? Suaranya? Sudah terdengar. Sudah, Pak. Suaranya belum ada ya Mas? Samar-samar Pak suaranya. Nggak keluar, nggak keluar. Sebentar ya Bapak Ibu. Belum ada suaranya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan dicatat aja ya Bapak Ibu. Biasanya kadang suka ada pertanyaan di sela-sela waktu. Iya, Mas Apri. Ya Bapak Ibu, saya mau ngajak ngobrol ya sambil nunggu Mas Apri. Gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Boleh tahu motivasi kuliah di sini apa Bapak Ibu? Ada yang mau berani? Pak Supriyadi tadi. Untuk Pak Farhan. mertua. Suaranya nggak ada, Bu. Motivasinya apa? Boleh tahu Bapak Ibu? Ini Pak Izin Farhan nih. menjawab, Bu Ya, Dokter. oke nih. Pak. Atau Bu Dewi deh. Bu Dewi ngobrol. Ya. Sehat Bu Dewi. Alhamdulillah Bu Dokter, izin Bu menjawab. Dewi nggak? Saya Dewi Solihin, aslinya dari Pandeglang, sekarang tinggalnya di Serang di Kabupaten perbatasan Cilegon.
Motivasi saya kuliah di Setia Banten ini untuk menambah apa namanya teman gitu, karena kebetulan saya bisnis online gitu. Oh, Ibu berarti ngambil bisnis apa yang publik, Bu Dewi? Ya, saya ngambil yang bisnis, Bu. Kebetulan saya juga saat ini mengajar di Politeknik PGRI Banten seperti itu. Oh iya, iya. Iya. Oke, jadi ini passion Ibu kayaknya ya. Iya. Jadi saya senang apa namanya? Mencari pertemanan gitu. Oh iya. Jadi dengan di berbagai kalangan seperti itu. Jadi besar harapan saya nanti usaha saya bisa naik level karena bisa dikenakan oleh Bu Dr. Jumana gitu kan, bisa dikenakan oleh para guru besar di Setia Banten. Jadi insya Allah nanti produk saya jadi lebih apa ya namanya? Konsumen Bu ya. Ya begitu kurang lebihnya. Jadi maksudnya saya jadi sasaran konsumen juga nih. Iya gitu, jadi kan keren gitu dipakainya sama para petinggi gitu, Masya Allah. Seperti itu. Ilmunya dapat, konsumen Ya. dapat ya Bu ya. Iya Pak, begitu. Pak Anugrah bisa ngebaca sih. Jadi dapat banyak gitu. Saya tuh gini ya, kalau di kelas itu saya tuh kadang ada yang kompak gitu. Jadi kayak kalau saya masuk kelas itu udah kayak keluarga gitu ya. Pak Farhan, gimana Pak? Siap Ibu. Saya kuliah di Setia Banten. Saya ingin supaya bisa mendapatkan ilmu yang baru juga Ibu. Mungkin itu aja Bu. Kalau Pak Farhan ingin dapetin ilmu, nanti saya cek Pak Farhan ini aktif enggak ini. Siap Ibu. Oke. Mas Amri udah siap Mas? Udah Bu, udah terdengar ya jelas? Oh iya, emang nggak dilanjut ya Bapak Ibu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Direktur Pascasarjana Bapak Dr. Arif Nugroho, yang terhormat Ketua Program Studi Pascasarjana Ibu Dr. Jumana SSMSI, yang saya hormati teman-teman rekan-rekan kerja saya, ada Pak Bayu, Pak Ahdi, dan Teh Olvi, dan salam kenal buat semuanya seluruh mahasiswa baru Pascasarjana. Selamat bergabung di Pascasarjana Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Banten. Di sini sebenarnya saya juga mahasiswa ya, saya juga mahasiswa Pascasarjana. Kebetulan saya juga baru ngajuin judul tesis, lagi ngajuin judul tesis juga. Tadi udah dipaparkan sama Bu Dokter, Pak Arif. Pokoknya tenang aja Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Kuliah di Setia Banten tidak semenyeramkan kuliah di tempat lain gitu ya. Mungkin di sini ada Teh Mia tuh. Teh Mia yang sekarang masuk ke semester 2 ya. Nanti barengan sama teman-teman, kalau teman-teman semester 1, Teh Mia itu semester 2 gitu. Yang penting diikutin aja alurnya, masuk kuliah yang rajin, tugasnya dikerjakan, UTS-nya dikerjakan, gitu. Ya nggak usah sempurna lah. Kalau sempurna lebih bagus. Kalau nggak usah dipaksain gitu. Yang penting dikerjakan, gitu ya. Tadi udah kenalan belum ya? Oh belum. Nama saya Apriyadi, saya bagian IT dan perpustakaan di Setia Banten ya. Saya mau menjelaskan tentang data mahasiswa gitu. Data mahasiswa yang nanti akan diinput oleh Bapak dan Ibu. Nah, data ini akan kita laporkan ke PDDikti gitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengerjakannya baik, benar, nah itu enak buat Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalkan ada kesalahan, misalkan salah ejaan nama, nah itu kedepannya akan buat Bapak Ibu pusing gitu.
contohnya kemarin angkatan saya itu ada yang namanya itu 4 karakter gitu kan. Ya 4 kata, tapi hanya didaftarkannya ke Setia Banten 2 kata gitu. Nah, jadi kan 2 katanya lagi kurang tuh. Nah, itu perubahannya itu ribet banget gitu kan. Persyaratannya banyak. Makanya kalau bisa diisi selengkap mungkin, sebenar mungkin, sevalid mungkin, sesuai dengan ijazah dan kartu keluarga yang dimiliki gitu. Oke. Izin share screen. Nah, untuk masuk ke website biodata mahasiswa, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, itu harus masuk dulu ke website utama Setia Banten. Caranya gampang, kalau nggak tahu alamatnya, tinggal cari aja di Google Setia Banten. Kalau udah tahu alamatnya, tinggal diketikkan aja setiabanten.ac.id. Nah, sebelum ke biodata mahasiswa, nah di sini biasanya ada informasi-informasi terkait dengan perkuliahan baik S1 maupun S2. Jadi Bapak dan Ibu harus sering-sering buka website Setia Banten juga gitu ya. Nah, untuk mengisi biodatanya, Bapak dan Ibu tinggal pilih menu yang paling atas di sebelah kiri ada data mahasiswa. Nah, untuk username dan password itu user dan password yang telah diberikan oleh tim dari Pascasarjana Setia Banten ya. Bisa Teh Olvi atau Teh Puji. Nah, biasanya di sininya tuh NPM. Nah, NPM atau NIM. Kemudian passwordnya kita masukkan sesuai dengan yang dikasih, karena tiap mahasiswa akan berbeda-beda ya. Nah, nanti tinggal klik di sini edit profil. Jadi setelah login, edit profil. Nah, di sini kita harus memasukkan nama sesuai dengan ijazah terakhir. Kalau di ijazah terakhir itu namanya Apriyadi, ya udah hanya Apriyadi gitu. Terus disesuaikan juga dengan di KTP gitu kan. Jangan sampai nama di ijazah dengan di KTP itu beda. Pak, kalau saya beda gimana? Kalau saran saya sih yang di KTP diubah, karena ijazah dari SD sampai SMA itu tidak ada ijazah diterbitkan 2 kali ya, adanya pengganti ijazah, keterangan gitu, surat keterangan. Jadi kalau disarankan sih yang diganti nama di KTP-nya, harus sesuai gitu kan. Terus di KTP kalau bisa jangan ada gelarnya juga gitu, karena kedepannya itu akan menjadi kesulitan buat Bapak dan Ibu gitu kan. Sekarang tuh CPNS kan harus sama antara ijazah dan KTP. Jadi kalau di KTP ya usahakan jangan ada gelarnya gitu kan. Baik gelar haji, gelar pendidikan itu diusahakan jangan ada gitu. Nah, jadi nama disesuaikan dengan ijazah SD, SMP, SMA gitu. Kalau ijazah SD, SMP, SMA-nya terus S1-nya beda, ikut yang mana? Ikut ijazah yang terakhir, berarti ijazah S1. Nah, jenis kelaminnya diisi sesuai dengan jenis kelamin teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya. NIK-nya juga harus sesuai dengan KTP dan kakaknya gitu, kartu keluarganya gitu. Jangan sampai berbeda antara KTP dan kakak, NIK-nya berbeda. Nggak ini ya. Karena ada juga yang mahasiswa S1 seperti itu, di KTP dengan NIK di kakak kok beda gitu. Nah, itu harus diurus dulu ke Disdukcapil biar sama dulu, baru bisa di-input ke sini.
Kemudian NISN bagi yang memiliki NISN sewaktu SMA-nya itu diinput. Kalau nggak ada angkatan yang lama seperti saya kan nggak ada ya, saya isikan 0 sebanyak 10 kali. Kemudian NPWP bagi yang memiliki NPWP diisi tanpa titik, koma, strip, nggak ada, tanda bacanya nggak ada, jadi hanya angka semuanya yang diinputkan. Kemudian warga negara kita isi Indonesia, jalur masuknya kita pilih seleksi mandiri, terus tempat lahirnya diisi, agamanya diisi, disesuaikan, kecamatannya kita tinggal pilih, misalkan Rangkas Bitung, seperti itu. Kita tinggal pilih. Kemudian nama alamatnya, RT RW disesuaikan, dusun jika ada. Kemudian kelurahannya kita isi juga. Kode pos wajib diisi, kelurahan kode pos wajib diisi ya. Jenis tinggal, gitu kan, bersama orang tua atau wali atau kos. Kalau tinggalnya di rumah sendiri ya pilih aja lainnya gitu. Kemudian alat transportasi di sini kita bisa pilih sesuai dengan alat transportasi yang digunakan Bapak dan Ibu ketika berangkat ke kampus gitu kan. Misalkan kendaraan pribadi, sepeda motor, gitu kan, mobil pribadi. Nah itu disesuaikan aja. Nah, nomor telepon rumah ya, diusahakan nomor telepon rumah. Jadi banyak yang salah ketika ditanya nomor telepon, di sininya diisi nomor handphone. Gitu kan? Itu beda nomor telepon sama nomor handphone gitu kan. Kalau nomor handphone ini yang ini ada tempat khusus gitu. Jadi kalau nggak ada nomor telepon di rumahnya ya udah nggak usah diisi. Kemudian alamat email. Oh ya, nomor telepon pun ketika Bapak dan Ibu teman-teman ganti, gitu kan, ganti nomor ya harus konfirmasi ke kami gitu. Jangan sampai nggak ada konfirmasi ke kami, jadi yang terdaftar itu nomor yang sudah tidak aktif. Gitu. Yang kita khawatirkan tuh ketika ada informasi dari Dikti tidak sampai ke Bapak dan Ibu gitu. Itu yang kita khawatirkan seperti itu. Alamat email juga yang aktif. Nah, di sini penerima kartu perlindungan sosial atau bukan, kalau bukan kita klik tidak. Jenis pendaftaran bagi yang peserta didik baru diisikan peserta didik baru. Untuk biaya diisikan mandiri. Kemudian di sini ya mandiri, beasiswa penuh atau ini kita pilih mandiri. Nah, kemudian biaya masuknya kita isikan sesuai dengan biaya masuk Bapak dan Ibu jika masuk. Kemudian nik ayah, nama ayah. Ini nik ayah. Kalau yang punya diisi aja gitu. Kalau yang nggak punya nggak apa-apa gitu. Tapi diusahakan terisi gitu. Kalau yang ini ya, kecuali yang orang tuanya sudah meninggal, nah itu udah pasti dikosongkan gitu. Nah kalau saya ini kenapa dikosongkan? Karena saya ngisinya langsung di sistem utamanya, bukan di sini gitu. Ini cuma ngasih contoh doang. Nah kemudian di sini nama ayah diisi, tanggal lahir, bulan diisi juga, pendidikan ayah, pekerjaan. Nah jika orang tuanya sudah meninggal, kita pilih di pekerjaannya itu adalah sudah meninggal. Seperti itu. Nah, terus nik ibu, nama ibu sama seperti itu sampai ke penghasilan, pekerjaan gitu. Itu diisi. Nah, jika sudah semua terisi, kita tinggal klik submit. Nah, jika Bapak dan Ibu teman-teman ada yang tinggalnya dengan wali ya diisi gitu kan. Kita tinggal klik submit sampai nanti ada berwarna hijau seperti ini. Kalau belum ada yang warna hijau, biasanya warna merah aja. Warna merah berarti itu ada data yang belum terisi gitu. Ada data yang belum terisi yang wajibnya ya, yang wajibnya belum terisi gitu. Seperti nama ibu kandung wajib, nama ayah wajib. Kalau kayak tadi kan saya NIK ayah sama ibu kan kosong. Gitu. Nah itu nggak wajib, nggak apa-apa gitu. Nah itu cara mengisi biodata mahasiswa. Nah data yang tadi diinputkan itu yang kami kirim ke Dikti, gitu. Yang kami kirim ke
dikti. Jadi apa yang diinputkan oleh Bapak dan Ibu, ya itu yang akan kami kirim. Gitu. Jadi kalau ada kesalahan, kalau misalnya salah ejaan, ya berarti itu salah Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi diusahakan dicek dengan teliti isiannya. Gitu. Dicek dengan, jadi kita cek lagi kalau udah yakin ya udah submit gitu. Nah, itu dari portal data mahasiswa. Sampai di sini ada yang mau didiskusikan dulu? Pak, mau bertanya Pak. Boleh Pak Ahmad. Untuk pengisian portal data mahasiswa, jadi pertama saya udah izin Pak ya, jadi udah bisa. Saya coba mengganti username sama password, terus nggak save. Kemudian lagi ke itu nggak bisa Pak, error. Error karena itu passwordnya sebenarnya udah tersimpan gitu. Itu bisa di reset di mana itu Pak? Di reset, kalau di reset nggak bisa, paling kita cek nanti dikirim ke Pak Ahmad. Nanti saya NPM-nya nanti kita kirim ke Pak Ahmad screenshot-nya gitu. Siap. Boleh WA aja ke Teh Puji atau ya ke Teh Olpi gitu kan, WA nanti lihat dicekin gitu. Oke. Makasih Bapak. Nanti kita cek ya Pak ya. Atau mau dicek sekarang boleh, tapi kalau dicek sekarang kelihatan sama teman-temannya. Saya bisa sih ngecek sekarang nih. Enggak apa-apa Pak, biar ini. Ahmad apa Pak? Pak Ahmad Ruyani. Ahmad Ruyani ya. Ruyani. Oh, passwordnya masih yang lama Pak. Ini. Cuma ketika mau login itu error. Kita coba masuk ya Pak ya. Ya. Nah, ini bisa. Bisa Pak ya? Bisa. Kayaknya huruf besar, huruf kecilnya dari passwordnya kemungkinan itu. Harus sesuai, harus sama banget. Ini bisa. Oh, bisa di ini aja Pak, dikirim aja, takut ini mau dicatat Pak. Boleh, nanti dikirim Teh Olpi, minta dikirim itunya ke Pak Ahmad ya. Di WA-in Teh Olpi ya. Oke. Ada lagi? Berapa cukup? Izin Pak, mau bertanya Pak Supriyadi Boleh. Pak. Ya Pak Supriyadi. Pak, ini saya mau nanyakan kalau untuk datanya itu terkait masalah ini apa NIS itu emang dari SMP, SMA atau SD Pak? Kalau NISN itu yang seharusnya ya dari SD, SMP, SMA itu sama sih sebenarnya. Ya. Harusnya sama. Kalau berbeda diambil yang paling akhir. Akhir SD berarti ya? Yang paling akhir itu misalkan di SMA ada NISN ya, berarti yang diambil SMA-nya. SMA-nya. Iya. Di ijazahnya di mana ya Pak? Ada di ijazahnya? Kalau lulusan lama kayaknya nggak ada deh Pak. Bapak lulusan tahun berapa? Saya lulusan SMA tuh tahun antara 95-an Pak. Nggak ada kayaknya Pak. Karena saya juga nggak ada kan. 95 itu nggak ada kayaknya. Diisi kosong aja sebanyak 10 kali. Oh ya udah berarti kosong 10 kali udah. Okay. Iya. Biasanya angkatan 2000-an kayaknya. 2000 ke sini deh NISN itu baru ada. 2007 Pak. Berarti kita faktor U Pak ya? Iya, kosong aja 10 kali. Oke. Makasih banyak Pak. Terus gini Pak, untuk orang tua kalau meninggal nggak usah diisi ya?
Diisi namanya Pak, namanya sama pekerjaannya diisi sudah meninggal. Ya, nama sama pekerjaan. Ya. Ya, hanya nama dan pekerjaannya saja. Oke, siap. Saya yatim piatu, Pak. Ya, Pak? Saya yatim piatu, Pak. Oh, ya, Pak. Gak apa-apa, nanti diisi aja Pak namanya sama itunya Pak, sudah meninggal gitu. Ya, Pak. Terus kalau ini tanyakan satu lagi Pak, terkait sama orang tua wali Pak, itu maksudnya orang tua wali Pak. Pak Priyadi. Ya, Pak. Nama orang tua wali itu maksudnya apa tuh? Nama orang tua wali kalau tinggalnya sama wali aja Pak, kalau enggak ya nggak usah Pak. Oh, dikosongkan aja, siap. Kosongin Pak. Saya juga tadi kan contohnya kosong. Ya. Oke, makasih banyak Pak Priyadi. Ya, sama-sama Pak. Ada lagi buat teman-teman yang lain sebelum kita lanjut ke e-learning ya, karena e-learning ini yang paling penting menurut saya tuh selain biodata mahasiswa, e-learning karena proses belajar mengajarnya itu ada di e-learning. Ada lagi? Atau nunggu dulu, maju dulu ke e-learning nih? Halo Pak, nanya Pak. Ya, boleh Pak Adi Anugraha ya? Anugrah. Ya, Anugrah. Nah, itu kan di bawah itu ada tempat tanggal lahir, ya tanggal lahir. Nah, Ya. itunya alamatnya itu apa tuh? Kan kecamatan ya, kecamatan yang apa tanggal lahir apa domisili itu? Nah, Ya. kalau tanggal lahir itu dilihatnya dari akte kelahiran Pak, atau dari KTP, kan di KTP tuh ada tuh tertera. Iya. Di bawahnya kan ada tuh pohon yang lainnya apa? Alamat ya, alamat Pak ya? Nah, alamat itu alamat Tempat tinggal. tinggal. Oh, bukan alamat lahir ya, bukan ya? Bukan, alamat tempat tinggal. Oke. Pak, kalau tempat tinggalnya nggak sesuai dengan KTP, ya disesuaikan aja alamat tempat tinggal gitu. Karena saya juga alamat tempat tinggal sama alamat KTP berbeda. Yang tadi kan saya tinggalnya di Rangkas Bitung, tapi KTP-nya alamatnya alamat Kota Bandung gitu. Jadi sesuai KTP aja Pak ya? Ya, kalau yang sesuai dengan KTP lebih bagus. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada Pak, lagi? izin mau nanya terkait NPWP kan sekarang udah pakai NPWP. Apa isi NPWP yang lama apa aja? Gimana Pak? Soalnya ini bentar. Ini soalnya Izin mau nanya terkait isian NPWP karena kan sekarang udah ganti ya nomor NPWP-nya jadi link udah integritas. Terus yang diisi aja apa NPWP yang lama? yang diisi NPWP yang lama boleh, pokoknya intinya NPWP aja. Iya, soalnya nomor NPWP-nya sekarang udah berubah jadi NIK. Oh, udah jadi NIK. Ya. Iya. Soalnya kalau sistem sih intinya nerimanya nomor NPWP, belum menerima NIK sistemnya. Oh ya wis. Ya. Ya udah Pak, berarti isi NPWP yang lama aja. Ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kosongin aja. Kalau misalkan Pak, saya adanya NIK-nya aja, NPWP-nya nggak tahu, ya udah kosongin aja nggak apa-apa. Ada sih Pak, ada dua-duanya, cuma kalau ada dua-duanya diisikan yang lama. Ya. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mau lanjut ke e-learning ya. Nah, e-learning ini yang membantu Bapak dan Ibu absen, kemudian mengisi presensi, download tugas, melihat rekaman video perkuliahan gitu. Jadi kalau misalkan ada tugas terus lupa nih tugasnya apa sih, diputar ulang aja videonya di e-learning gitu. Atau misalkan tadi
materinya apa sih? Nah, bisa download materinya di e-learning, kemudian bisa juga lihat videonya gitu. Atau ada yang mahasiswa yang sibuk gitu, kayak kemarin tuh mata kuliah terakhir saya tuh sayanya lagi ada di Tangerang gitu kan, lagi nggak bisa ikut kuliah gitu. Ya, jadi saya hanya melihat videonya gitu. Jadi UAS-nya saya cek dulu videonya, oh materi yang dijelaskan oleh dosen itu gitu. Nah, itu adanya di e-learning. UTS-nya UAS-nya jadi saya bisa mengerjakan karena saya lihat video ulangnya. Nah, caranya masuk ke website Setia Banten. Nah, kalau tadi data mahasiswa yang paling kiri, sekarang masuknya ke e-learning gitu. Di menu yang ketiga nih, e-learning. Nah, untuk login ya, ininya NPM, tapi huruf kecil semua. Kalau di portal data mahasiswa, kalau di data mahasiswa itu username-nya boleh huruf besar, huruf kecil itu terserah. Tapi kalau misalkan di e-learning itu harus huruf kecil semua. Untuk passwordnya, bentar ya, ini ada yang ini nih. Boleh minta tolong di mute dulu, soalnya ke saya feedback banget. Nah, untuk passwordnya itu MHS@1234. M-nya huruf besar, jadi hanya huruf M yang paling depan aja huruf besar. MHS@ itu monyet kayak gitu ya. Apa sih? Ya, 1234 gitu. Kenapa saya jelasin @-nya itu? Itu karena ada beberapa mahasiswa yang semester kemarin @-nya itu @t doang gitu. Makanya @-nya itu kan monyet gitu ya. Nah, 1234. MHS@1234. M-nya huruf besar. Terus login. Nah, setelah login, apa yang pertama kali dilakukan? Yang pertama kali lakukan adalah Bapak dan Ibu cari mata kuliah yang diikuti oleh Bapak dan Ibu sesuai dengan arahan dari tim di Pascasarjana. Kalau misalkan lebih gampangnya cari berdasarkan mata kuliah, kalau nggak berdasarkan mata kuliah bisa berdasarkan kelas. Contohnya saya akan mencari berdasarkan kelas saja. MB 231, kalau Bapak dan Ibu mungkin MB 241 ya. Cari. Nah, mata kuliah yang muncul ini biasanya sesuai dengan kelas yang kita ikutin. Kalau kita carinya berdasarkan kelas. Kalau kita carinya berdasarkan mata kuliah, bisa jadi mata kuliah yang muncul itu kelasnya beda-beda. Ada kelas publik juga, ada yang S1 juga gitu. Nah, lebih enaknya pakai kelas. Nah, saya akan masuk ke analisis pengembangan lingkungan dunia usaha. Nah, untuk mengikuti mata kuliahnya kita harus registrasi dulu ya. Nah, cara registrasinya kita masukin enrollment key-nya di sini MHS kode kelas yang ada di atasnya. Kalau Bapak dan Ibu mungkin MB 241 ya. Teh Olpi ada nggak yang MB 241 udah diupload belum? Belum kayaknya. Oke, di sini MB 241 ya kalau Bapak dan Ibu. Jadi MHS @MB 241 gitu. Jadi sesuai kelasnya. Nanti biasanya ada arahan dari Teh Olpi dan Teh Puji di grup WA. Terus kita klik enroll me. Nah, di sini kita ya yang namanya mahasiswa berarti ya harus banyak-banyak literasi ya, banyak-banyak
baca gitu. Jadi kita baca dulu pengumumannya nih, pengumumannya apa gitu. Oke. Oh, kalau ada kendala kita bisa hubungi ke sini. Nah, kemudian setelah kita enroll itu satu semester hanya satu kali untuk satu mata kuliah ya. Jadi mata kuliah A ya hanya di awal kuliah aja, mata kuliah B hanya di awal mata kuliah aja. Selanjutnya nggak usah enroll lagi. Gitu. Nah, untuk absen kita tinggal klik ini daftar hadir mahasiswa. Terus kita klik submit. Nah, ini akan muncul submit seperti ini ketika di jam kuliah. Nah, ini kita lihat jam kuliahnya adalah hari Sabtu 7 September 2024 jam 4 sore sampai jam 6 sore. Jadi di luar itu nggak bisa absen. Jadi absennya hanya bisa di jam kuliah. Gitu. Kalau kuliahnya di hari Jumat, ya berarti hari Jumat jam sesuai jam kuliahnya. Baru submitnya muncul. Nah, tandanya sudah masuk. Nah, di sini. Sudah masuk 2 poin. 2 poin karena satu kali masuk itu 2 sesi ya. Karena kan kita sebenarnya ada 14 pertemuan, 14 sesi. Nah, hanya dipadatkan jadi 7 sesi gitu kan. Jadi satu pertemuannya 2 sesi gitu. Ini udah ada penjelasannya. Nah, itu cara absen. Nah, kalau mau masuk ke link Zoom-nya juga ada di sini. Kita klik lagi analisis pengembangan lingkungan. Nah, link Zoom-nya biasanya ada sesuai dengan kuliahnya. Kalau kuliahnya pertemuan 7, adanya di pertemuan 7 gitu. Oke, ini berarti udah nggak ada perkuliahan. Biasanya ada di sininya link Zoom-nya gitu. Link Zoom, kita tinggal klik nanti langsung masuk ke Zoom-nya. Nah, ini ada materi kuliah, kita tinggal klik bentuk. Nah, langsung download. Ini sistemnya langsung download. Langsung ada di sini. Nah, terus ini rekaman perkuliahannya. Jika kita mau putar ulang, ya udah tinggal kita putar ulang aja. Nah, ini juga materi, bentuknya folder. Biasanya kalau bentuk folder ini dalam materinya banyak. Kalau ini bentuknya langsung download. Nah, bawah. Nah, di sini ada tugas. Nah, tugas pokoknya kita cek nih setiap apa sih namanya? Setiap kegiatan di sini pasti ada jamnya. Itu kan, kecuali materi seperti ini, materinya nggak di jam nih sama dosen atau tim Pascasarjana, jadi kapanpun bisa kita buka. Ini juga sama. Nah, tapi kalau tugas, UTS, UAS, nah jangan sampai Bapak dan Ibu bilang, kok saya nggak dapat informasi sih gitu kan. Nah, padahal sudah diinformasikan melalui sistem, melalui learning nih. Gitu kan. Di sini dibuka tanggal 5 bulan Maret 2024 contohnya jam 10. Ditutup tanggal 8 Maret 2024 jam 11 malam, gitu kan? Jam 11 malam nih. Jadi bisa dikerjakannya tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8. Kalau lewat dari itu, ya Bapak dan Ibu udah nggak bisa upload lagi, gitu. Kecuali dosennya masih mengizinkan. Nah, tapi di situnya bakal ada penjelasan pengerjaannya terlambat gitu. Nah, ini tugasnya. Kemudian ujiannya juga sama. Kita cek dulu nih ujiannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Mengerjakannya ya terserah Bapak dan Ibu, mau tanggal 2-nya, kalau ini kan tanggal 2 Maret, mau tanggal 3-nya, itu terserah. Yang penting jangan lewat dari tanggal 8 jam 11 malam. Kalau saya atau biasanya kalau saya tanggal 2 download dulu, baca dulu, kalau soalnya mudah dikerjakan langsung saya kerjakan. Tapi kalau enggak
ya saya nunggu waktu dulu malam hari atau itu kita kerjakan nanti kalau udah kita upload gitu. Nah, kita klik ujiannya. Ini download dulu soalnya. Kita download soalnya. Ini. Nah, kita klik keep. Nah, setelah di-download kita buka nih, buka, baca, kerjakan gitu. Nah, kalau sudah dikerjakan, kita tinggal klik add submission. Anggaplah saya udah mengerjakan tugasnya, terus kita tadi klik add submission. Nah, kita bisa drop and drag ya. Jadi kalau drop and drag itu dari filenya kita tarik ke sini, filenya kita tarik ke sini, ataupun kita cari ke foldernya. Kita cari, pilihnya yang upload ya, upload, terus kita cari di mana tugasnya. Nah, anggap aja inilah tugasnya gitu. Atau puasnya anggap aja ini gitu. Inilah puan. Nah, kalau di sininya udah ada berarti udah siap diupload, kita upload, kita save. Nah, tandanya sudah ada ini di sini. Ini ada filenya, tadi kan masih kosong. Nah, ini ada filenya, ini tandanya sudah kita upload. Itu buat UTS, UAS, tugas biasanya sama seperti itu. Jadi download dulu, kerjakan dulu. Nah, tapi ada juga dosen yang tugasnya adalah membuat video gitu. Nah, kalau tugasnya membuat video, ya videonya diupload di YouTube atau di IG biasanya gitu, atau di TikTok gitu. Nah, terus kalau minggu depannya gimana? Kalau minggu depannya kita tinggal klik nih My Course. Klik My Course, kita pilih mata kuliah yang kita udah kan tadi kan udah di enroll ya, udah masuk ke mata kuliahnya. Nah, untuk minggu depannya kita langsung aja masuk ke sini gitu. Login, terus My Course. Nah, kita pilih mata kuliah mana yang kita mau ikutin. Ini contohnya gitu. Atau yang desain. Nah, terus kita tinggal klik aja daftar hadir mahasiswa. Kok kosong? Kenapa kosong? Kita pilih yang awal. Nah, ini karena di sini sudah lewat waktunya ya. Kalau udah lewat waktunya ya tanda tanya terus nih. Gitu kan. Seperti itu. Nah, biasanya sih setiap ada tugas, setiap ada UTS, biasanya tim dari Paskasarjana, Teh Opi sama Teh Puji itu selalu mengingatkan gitu ya. Jangan sampai kelewat tanggalnya gitu. Karena kalau udah kelewat tanggalnya, terus dosennya susah dihubungi. Nah, kita juga kan di Setia Banten kan ada deadline buat pelaporan ke Diktinya ya. Jangan sampai lewat dari tanggal pelaporan itu gitu kan. Kalau lewat dari tanggal pelaporan itu ya kita nggak bisa bantu kalau nilainya kecil gitu. Kalau masih di tahap waktu yang direncanakan oleh dosen dan Paskasarjana gitu, itu lebih bagus gitu. Mungkin sampai di sini ada yang mau didiskusikan. Izin Pak bertanya. Boleh Pak Supriyadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Arif, saya menanyakan mengenai kehadiran ya. Iya. Kita ini tadi udah dibahas sama Bu siapa itu tadi? Bu Jumana. Nah, ada lapangan dan ada orang terkait masalah yang bisa mengikuti secara dunia kantor. Ya istilahnya kita pahit-pahit berbicara Pak Di.
kan ada offline dan online ya. Online, betul. Bisa ditentukan nggak hari yang artinya kita bisa ketemu di kampus? Yang lebih bagusnya kan itu mempermudah yang orang lapangan, Pak. Bagi saya ya. Kayaknya kalau kita ngikuti secara tadi ya, waduh, kayaknya mungkin nggak sampai ke sana. Saya bingung cara untuk mempelajari secara administrasi kantornya tuh. Intinya orang IT komputernya tuh, gitu perlu dengan pelajaran nih. Ya yang saya tanyakan mudah-mudahan bisa dipermudah yang dimana kita ini berbicara tentang lapangan tetapi dengan kehadiran ya emang kita ini kan punya grup artinya bisa saling menginformasi tanggal sekian. Nah secara saya tidak bisa absen secara tadi yang dijelaskan oleh Pak Abid tapi saya hadir gitu terkait di meeting Zoom-nya. Mungkin bisa nggak di kampus itu toleransi terkait dengan kehadirannya ataupun secara untuk kita memasuki materi dan secara nilainya, Pak. Itu aja, makasih, Pak. Teh Opi mau Teh Opi yang jawab? Karena biasanya Teh Opi sama Teh Puji yang mengelolanya ya. Teh Opi. Teh Opi terkait absen Teh. Ya, kalau misalkan ikut Zoom tapi anggap aja lupa absen gitu. Seperti apa Teh? Biasanya seperti apa kalau Teh Opi lakukan? Jadi gini aja Bapak Ibu, kadang memang kalau misalkan fokus ke Zoom kan kadang lupa absen e-learning. Tapi prosesnya gini, setiap Bapak Ibu mau dapat link perkuliahan, itu kan harus masuk e-learning ya Bapak Ibu. Jadi tolong dicatat, kalau link perkuliahan itu nggak kita bagikan di grup WhatsApp, tapi link perkuliahan itu kita bagikan di e-learning. Jadi Bapak Ibu itu harus, pertama yang mau kuliah itu masuk ke e-learning dulu, karena link perkuliahan itu kita bisa upload 3 atau 2 hari sebelum kuliah ya, Jia? 3 atau 2 hari sebelum kuliah, link perkuliahan itu udah ada. Jadi Bapak Ibu bisa cek jauh-jauh hari untuk dapat link kuliahnya. Adapun absennya, itu absennya hanya bisa absen di hari H-nya aja gitu. Misalkan kuliah dari jam 9 sampai jam 12, maka absen cuma jam itu aja. Jadi Bapak Ibu saat-saat Zoom, ya mau apa ya, mungkin ke e-learning semenit 2 menit buat absen gitu. Tapi kalaupun memang kan karena kita manusia kadang lupa ya Bapak Ibu, paling gini aja. Sebenarnya ada admin Zoom-nya Bapak Ibu di Zoom itu setiap Bapak Ibu perkuliahan. Jadi absen itu ada absen dosen, dosen juga absen, ada admin kelas juga, nanti yang absen Bapak Ibu yang di Zoom, malah kayak gini, ada mahasiswa yang nggak kuliah tapi absen e-learning karena kan e-learning nggak connect ke Zoom ya. Nah itu yang kita anulir karena yang paling penting adalah masuk Zoom-nya bukan absen e-learning-nya. Tapi kalau misalkan masuk Zoom tapi nggak absen e-learning itu bisa kita hadirkan dengan Bapak Ibu confirm screenshot perkuliahan aja. Jadi Bapak Ibu confirm secara pribadi screenshot perkuliahan, nanti kita bisa hadirkan di e-learning karena e-learning itu bisa self record dari Bapak Ibu sendiri, absen sendiri, bisa diabsenkan oleh sekretariat. Tapi yang paling bagus itu adalah self record, yaitu absen dari Bapak Ibu sendiri karena admin itu hanya mengabsenkan ketika Bapak Ibu lupa tapi kita melihat Bapak Ibu di Zoom gitu. Seperti itu. Begitu Mas Apri. Dan dosen juga punya catatan absen sendiri sih karena sekretariat kirim absen ke dosen berupa formulir absennya, sama dosen juga bisa membuka e-learning langsung gitu. Jadi tugas, UTS, UAS, dosen bisa ngelihat di e-learning langsung keterkaitan Bapak Ibu ngirimnya, kapan, deadline-nya kapan. Kalau misalkan lewat batas, dosen juga bisa lihat langsung di e-learning. Kayak kita ngisi Z-form aja sih kalau misalkan ada tanggalnya, waktunya, pukulnya itu kelihatan gitu. Seperti itu Mas Apri. Ya, terima kasih Teh Alpi. Pak Supriyadi gimana Pak? Sudah jelas Pak? Alhamdulillah, berarti kan udah ketemu nih. Berarti dosen juga punya absen. Ya, udah mungkin saya akan hadir mungkin gitu. Iya betul Bapak. Jadi diusahakan kalau misalkan tadi juga di tata tertib perkuliahannya yang disampaikan Bu Kaprodi, kalau misalkan
kalau misalkan Bapak Ibu apa namanya, kalau misalkan Ada azan, Pak. iya, sebentar ya Bapak Ibu, ada azan dulu. Baik Bapak Ibu, izin melanjutkan. Jadi tadi kan di tata tertib yang perkuliahan yang disampaikan oleh Bu Kaprodi, jikapun Bapak Ibu ada izin tidak hadir atau apa, bisa konfirmasi ke sekretariat dan ke dosennya, ke dosen yang bersangkutan. Kadang dosen itu ada yang memang ini banget ya Bapak Ibu, tegas banget di mana harus absennya itu harus konfirmasi ke beliaunya langsung. Ada juga yang seperti itu, tapi ada juga dosen yang ya udah dari sekretariat diinformasikan ke dosennya gitu. Ada juga, jadi tergantung, nanti juga Bapak Ibu bisa memahami ya masing-masing dosen itu ketentuannya seperti apa gitu. Jadi disesuaikan aja. Bu, punten Bu. Ya Bu, Pak. halo. Berarti hari ini juga ada absennya Bu ya? Untuk hari ini Mas Apri ada itu nggak Mas? Ada contoh absen di sosialisasi nggak Mas? Nggak ada Nji. Kalau hari ini di e-learning nggak saya siapin absen. Oke, siap. Hari ini nggak ada Bapak untuk prakuliah, sosialisasi dan lain-lain itu tidak ada. Paling nanti matrikulasi, kegiatan matrikulasi baru ada. Ya, matrikulasi di e-learning ya, absennya di e-learning dan di GIVOM. Kalau di e-learning buat absen tercatatnya, kalau di GIVOM itu nanti langsung keluar sertifikat elektroniknya. Ya, berarti untuk hari ini lebih dimahalkan Bu absennya Bu. Yang hadir sekarang ini berarti menghargai Ibu sama Bapak nih. Lebih dihargai untuk absennya sekarang ini. Ya, terima kasih Pak. Kita udah, ini kan Pak setiap kita per kegiatan ya, bukan cuma kuliah, kita selalu record ya Pak ya, dan kelihatan partisipannya siapa aja. Jadi kadang kalau mahasiswa ada yang bilang hadir, tapi pasti kita akan kelihatan gitu. Ada record Zoom-nya, ada record absennya kalau kuliah, menjadi kelihatan lah. Kita lebih ini kok. Jadi sangat menghargai usaha Bapak Ibu yang sampai sore ini bahkan ikut sosialisasi. Gitu. Karena Bu, saya ini bekerja benar-benar 24 jam Bu. Saya ngebelain untuk kuliah ini Bu. Insya Allah. Saya akan jadi semuanya demi kuliah Bu. Siap Bapak. Semangat Pak. Semangat Pak. Ya. Gimana Mas Apri, apa sudah cukup Mas? Karena kalau saya udah bayang istrinya udah cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, karena melihat waktu juga ya, bukan tidak mau berlama-lama ya terkait dengan sosialisasi ini. Kalaupun ada yang belum jelas atau ada yang pemaparan yang belum lengkap, Bapak Ibu bisa tanyakan langsung ke kami ya. Ada saya di sekretariat, ada Olvi, kemudian ada Mbak Puji juga yang terus kemudian kan ada grup ya Bapak Ibu yang S2 Setia Banten itu, yang memang itu nanti akan jadi satu kelas dengan Bapak Ibu.
Jadi ada pertanyaan, itu gabung ya dengan mahasiswa semester genap kemarin? Betul, karena mereka semester satunya itu akan bareng dengan Bapak Ibu di semester ini. Nanti akan dibuatkan kelasnya, kemudian akan diberikan bentangan jadwal yang sudah fixnya, sementara pegangan Bapak Ibu adalah kalender akademik aja. Jadi waktu-waktu penting kegiatannya, matrikulasi dan lain-lain bisa dilihat di situ aja, dan nanti informasi detail pelaksanaannya seperti biasa nanti kita infokan di grup seperti itu. Nanti di situ juga kan yang hadir hari ini ada Mas Apri, ada Mas Bayu, ada Kak Ahdi, di grup juga ada ya Bapak Ibu, jadi bisa saling bertanya seperti itu. Mungkin dicukupkan saja ya Bapak Ibu, dengan bersama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Sebelum ditutup mungkin bisa on cam dulu semuanya, kita foto bersama untuk pertemuan pertama. Bukan sayanya nih Bu, kurang kelihatan nih. Boleh. Ya, Bapak diilangin aja Pak backgroundnya biar kelihatan, gak usah pakai background karena dia nggak pakai green screen, jadi seperti itu. Ini ada 2 layar ya Bapak Ibu, jadi nanti agak ini. Pak Supriyadi diilangin aja Bapak, mungkin ininya backgroundnya. Diilangin nih Bu. Kan ada gambar icon video ya Pak ya, ada panah ke atas itu diklik, ada video setting, ada nggak Pak? Ya, muka gagahnya biar kelihatan Pak Supri. Iya, kelihatan. Tar. Saya lagi ngotak-atik dulu nih. Aduh, ampun. Mana ini? Ada di bagian video setting, kemudian di backgroundnya Bapak, backgroundnya jadi non aja, gak usah pakai background. Ini sininya lak. Kamu nggak Pak? Saking ulama. Ketemu nggak Pak Supri? Oh ya, Bu, nggak bisa gue tar. Saya minta tolong sama anak dulu nih. siap. Yang lainnya mohon tunggu ya, kasihan Pak Supri. Kan nantinya nggak ada. Tungguin Pak, masih malam minggu, tenang. Alah, Kayaknya setelah pertemuan pertama ini langsung ada yang bikin jadwal ngopi bersama ini kayaknya. boleh. Pak Supriyadi. Tenang aja Bu, cari yang paling mahal. Itu Pak, tinggal nyari sponsor ya Pak. Tenang aja Pak Supriyadi. Mas Apri juga Pak, kalau misalkan mau ngopi-ngopi mah pengen diajak tuh Pak. Cocok. Ketua kelasnya Pak Supriyadi aja Bu. Nanti tinggal disepakati aja Pak. Ya kasihin kakak dulu. Satu aja Bu. Tinggal disepakati aja Pak Supriyadi, ketua kelasnya, sekretarisnya Bu Dewi gitu. Bendaharanya nanti Bu siapa gitu, nanti sepakati aja Pak. Jangan saya, jangan. Pak Adi on cam dulu, Pak Adi. Agustin Amelia. Karena Pak Supriyadi bisa nggak nih Pak? Apa kita live? Bisa. Supriyadi lagi di kamar mandi kayaknya Pak. Yuk. Bapak saya arahin ya Pak Supriyadi buat ngilangin backgroundnya. Pak. Dilanjut aja Bu. Iya Pak. Fotoin aja lanjut, nggak apa-apa juga, saya juga nggak kelihatan, nggak apa-apa Bu. Oh ya udah nggak apa-apa ya, siap. Ya udah Bapak Ibu, sepertinya agak sulit ya nanti kita belajarnya nanti. Belajar Bu. Siap, Bapak. Siap Bapak Ibu, ada 2 layar ya, nanti saya hitungan ketiga saya screen. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar ya, 1 layar lagi Bapak Ibu, karena ini saya pakai komputer. Siapa sih ngomongnya? Satu Mana? Yang dosennya mana? Ji, kok nggak bisa Ji? Dosen ini ya, Mah?
Ini yang nggak ada fotonya. Mana lagi on mic nggak? Sebentar, satu layar lagi. Bu Jumia dan lain-lain, satu layar lagi ya. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu sudah nanti dikirim ke grup. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu atas kehadiran hari ini. Nanti ketemu lagi di minggu depan itu kegiatan seminar dulu, jadi diliburkan karena seminar buat angkatan di atas Bapak Ibu. Nanti ketemu lagi di minggu berikutnya di tanggal 20 ya, matrikulasi sebelum perkuliahan. Jadi stay di grup aja dulu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, mohon maaf dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun Terima kasih Kalvi, sama-sama. ya salam kenal Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa komunikasi dengan saya dan Mbak Puji dan yang lainnya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon maaf Terima kasih Pak Apriyadi, terima kasih Kak Alfi. Sama-sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Izin pamit ya, izin live. Assalamualaikum. Izin pamit.